Tahukah kalian kalau kita sedang berada dalam masyarakat global tanpa batas? Dan sadarkah kalian jika kita saling terhubung dengan masyarakat di dunia? Dahulu, hanya untuk mengirim pesan, nenek moyang kita perlu berlayar berbulan-bulan atau dengan memanfaatkan burung merpati untuk mengirim surat. Tapi lihat sekarang, kamu bisa mengirim pesan ke ujung dunia dengan hanya satu kali klik dan tersebar begitu sangat cepat. Kita semua dipaksa menjadi warga dunia dengan derasnya perkembangan teknologi dan informasi. Selain dari sisi informasi, bukti bahwa kamu telah menjadi warga dunia juga bisa dilihat dari barang-barang di sekitar kamu. Dan tahukah kamu, jika barang-barang di sekitar kamu tidak hanya diproduksi di dalam negeri? Coba deh, cek barang-barang di sekitarmu. Di mana smartphone-mu dibuat, di mana laptopmu dibuat, dan di mana kendaraanmu dibuat. Seringkali barang elektronik yang beredar di Indonesia tidak diproduksi di Indonesia, melainkan negara-negara lainnya seperti Amerika, Tiongkok, ataupun Jepang. Fenomena ini bisa dilihat sebagai bentuk yang dinamakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional lahir sebagai konsekuensi dari globalisasi. Selo Sumarjan atau Bapak Sosiologi Indonesia ini berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Jadi intinya, globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris, sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoks, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Di zaman modern seperti sekarang ini, globalisasi bukanlah istilah yang asing lagi bagi kita. Hal tersebut seperti sudah mendarah daging karena setiap aktivitas, makanan, pakaian, dan gaya hidup kita sudah terpengaruh oleh peradaban global. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Dan globalisasi tersebut melahirkan sebuah perdagangan yang dinamakan perdagangan internasional. Globalisasi dan perdagangan internasional merupakan dua arus yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perdagangan internasional sendiri merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara untuk menciptakan siklus dagang antar negara melalui kesepakatan bersama. Tahukah kalian bahwa proses globalisasi menjadikan perubahan perekonomian dunia secara mendasar? Proses ini berlangsung dengan laju yang semakin cepat, yang tentunya mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern, serta adanya peningkatan dan perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, tapi juga dalam investasi, keuangan, dan produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, akan tercapai keseimbangan penawaran dan permintaan barang di semua negara. Pada saat ini, perwujudan integrasi ekonomi regional menjadi fokus utama dari berbagai negara. Integrasi ekonomi sendiri merupakan kebijakan perdagangan yang mengurangi maupun menghapus hambatan-hambatan perdagangan antar negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Dan tahukah kalian, bentuk dari perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Ekspor merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dipasarkan ke luar negeri. Ekspor memiliki peran sebagai sumber penggerak perekonomian dalam meningkatkan pendapatan nasional, cadangan devisa, transfer modal, dan memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak mampu diproduksi sendiri. Untuk memahami lebih mendalam, mari kita sama-sama lihat melalui proses pembuatan dan produksi kendaraan di Indonesia. Sadarkah kalian, merek-merek kendaraan yang kalian gunakan dan dapatkan dengan mudah pada sekarang ini, seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan merek lainnya, merupakan hasil perdagangan internasional loh. Mari sama-sama kita lihat proses pembuatan sebuah mobil Toyota.
Mungkin kita semua waktu kecil atau bahkan sampai dewasa seperti ini hanya mengetahui bahwa mobil Toyota merupakan hasil negara Indonesia saja. Hal tersebut dalam prosesnya sebenarnya terdapat negara lain yang ikut dalam dunia perdagangan mobil Toyota tersebut, di mana pada tahap awal mobil Toyota didesain di Jepang. Kemudian untuk merealisasikan desain tersebut, maka dibutuhkanlah suku cadang. Suku cadang dan segala komponen mobil Toyota merupakan hasil kerjasama dari 3 perusahaan, yakni Inalum serta Pako Group yang berasal dari Indonesia sendiri, dengan CMMIN yang berasal dari Jepang. Kemudian dari semua komponen tersebut barulah dirakit di Indonesia. Nah, dari proses panjang tersebut barulah kita dapat merasakan kendaraan dengan mudah seperti sekarang ini. Kita hanya mendapatkan kemudahan dalam akses transportasi, perdagangan internasional juga dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, yaitu membantu memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Kemudian dapat mendorong terjadinya inovasi produksi di mana pengusaha di dalam negeri terus mengembangkan produksinya. Selanjutnya, dapat memperluas pasar bagi produk dalam negeri dengan cara memperkenalkan produk dalam negeri ke negara lain. Tidak hanya itu, perdagangan internasional meningkatkan pemasukan devisa negara yang mana penerimaan negara akan semakin besar serta semakin terpenuhinya atau memuas kebutuhan, di mana kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi dengan cara mengimpor barang dan jasa tersebut dari negara lain. Tahukah kalian, dari seluruh manfaat yang kita rasakan, ternyata terdapat sisi negatif dari perdagangan internasional. Pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Jika barang dan jasa yang dibutuhkan bangsa kita tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan semakin tinggi. Kedua, munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain sehingga produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi produk dari luar negeri dan pasar dalam negeri akan dikuasai oleh produk barang-barang impor. Ketiga, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara habis-habisan yang dapat merugikan bangsa kita sendiri. Dan dampak negatif lainnya adalah tenaga asing masuk ke Indonesia. Tenaga asing yang mulai banyak masuk ke Indonesia dapat membuat semakin tersingkirnya tenaga kerja di negeri sendiri. Sebagai penutup video ini, kelompok kami merekomendasikan: pertama, peran negara harus selalu tetap ada, yaitu sebagai pengawas dan pembuat regulasi. Negara harus membuat regulasi yang mengatur bagaimana perusahaan asing dapat bertindak dan tidak memberikan wewenang sepenuhnya kepada perusahaan asing. Ketika membuat kerjasama bilateral pun, negara berkembang harus bisa menunjukkan posisi tawaran lebih tinggi agar tidak terjadi hubungan eksploitatif antara negara maju dengan negara berkembang. Kedua, negara berkembang harus membuat regulasi terkait kesejahteraan para pekerja, waktu kerja, keselamatan kerja, tunjangan, dan hal lainnya yang terkait dengan hak para pekerja. Ketiga, penegakan supremasi hukum. Negara harus dapat bertindak tegas kepada pihak yang melanggar. Negara harus berani mengambil resiko ketika kerjasama yang dilakukan ternyata melanggar hukum dan tidak menguntungkan.